Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Dalam sejarah NU, inilah PBNU terjelek sepanjang sejarah. Rois Am memecat ketua umum PBNU. Lalu ketua umum PBNU memecat sekjen PBNU. Karena sekjennya dipecat, Rois Am memecat Katib Am PBNU. Lalu ada banyak pergantian, ada banyak pemecatan. Saling pecat ini baru terjadi pertama kali di NU. Baru kali ini. Dan jamaah NU menginginkan, mayoritas jamaah NU menginginkan pengurus PBNU hari ini tidak lagi menjadi pengurus PBNU. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua. Saya malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, malu kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada Kiai Bisri Samsuri, malu kepada Kiai Romli, Tamim, dan pendahulu-pendahulu kita yang telah mengajarkan kita akhlakul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih menyakitkan lagi pagi-pagi saya disodori koran headline mengatakan Muktamar NU gaduh, Muktamar Muhammadiyah teduh. La haula wala quwata illa billah. Prihatin yang sangat mendalam. Tanah ini terbujur. Rois Akbar kita Kiai Haji Hashim Asy'ari terbujur. Rois Am kita Kiai Abdul Wahab Hasbullah Mbah Bisri Samsuri. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Naudzubillah. Naudzubillah. Kitanya ini gimana? Kita ini loh. Ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para muassis mendirikan Nahdlatul Ulama, apa yang sebenarnya mereka cari? Bukan posisi, bukan popularitas, dan jelas bukan keuntungan finansial. Banyak orang mengira kekuatan sebuah organisasi besar diukur dari aset yang terlihat, gedung-gedung megah, dana yang melimpah, atau posisi politik. Ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para muassis Nahdlatul Ulama mendirikan NU, itu bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk cari posisi, bukan untuk cari uang. NU itu kaya karena keikhlasan dari para ulamanya, keikhlasan dari para jamaahnya. NU ini kuat karena ada intangible asset, kalau katanya Mas Emil. Aset yang nggak kelihatan. Kalau uang itu tangible asset. Aset kelihatan, uang ketok, bisa disawang, bisa dipegang. Intangible asset, ini nggak kelihatan, tapi sebetulnya ini adalah kekayaan yang luar biasa. Dalam sebuah kesempatan, Yeni Wahid mengungkapkan sebuah pandangan yang menarik tentang kekuatan Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan bahwa banyak orang mengira kekuatan sebuah organisasi besar diukur dari aset yang terlihat, gedung-gedung megah, dana yang melimpah, atau pengaruh politik. Semua itu memang penting, tetapi hanyalah tangible aset, yaitu aset yang tampak dan dapat dihitung. Lalu, apa sebenarnya aset terbesar Nahdlatul Ulama? Menurut Yeni Wahid, kekuatan sejati Nahdlatul Ulama justru terletak pada intangible aset, aset yang tidak kasat mata. Aset terbesar itu adalah keikhlasan. Keikhlasan inilah yang sejak awal menjadi fondasi perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para muassis ketika mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Dan intangible asset dari NU itu adalah keikhlasan dari seluruh anggotanya. Nah, itu yang kemudian dipraktekkan oleh Gus Dur. Dan saya rasa inilah semangat kenapa NU sampai sekarang masih besar, menjadi organisasi terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia. Karena ulamanya ikhlas untuk terus menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat.
karena umatnya, pengikutnya ikhlas untuk terus melakukan syiar, untuk terus melakukan riyadhah-riyadhah, untuk terus menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil, Sa'adatil ulama wal masyayikh ala izza' lima izukum, kalian para muktamirin yang kami hormati. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya bermuwajahah, bersilaturahmi dengan Anda sekalian, para pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ketika saya mengikuti persidangan-persidangan yang sudah lalu, saya menangis karena Nahdlatul Ulama yang selama ini dicitrakan sebagai organisasi keagamaan panutan penuh dengan akhlakul karimah, yang sering mengkritik praktek-praktek tidak terpuji dari pihak-pihak lain, ternyata digambarkan dalam media massa begitu buruknya. Saya malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, malu kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada Kiai Bisri Sansuri, malu kepada Kiai Romli, Tamim, dan pendahulu-pendahulu kita yang telah mengajarkan kita akhlakul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih menyakitkan lagi, pagi-pagi saya disodori koran headline mengatakan Muktamar NU gaduh, Muktamar Muhammadiyah teduh. La haula wala quwata illa billah. Saya mohon sekali lagi kita membaca suratul Fatihah dengan ikhlas. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaatnya pada keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama amilin, aulia salihin, dan ulama-ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama, dan wabil khusus Rais Am yang membuat saya menjadi punya posisi yang seperti ini, Kiai Haji Muhammad Sahal Mahmud. Mengapa beliau wafat sehingga saya harus memikul tanggung jawab yang sebesar ini? Maka saya minta pinjam telinga Anda sekalian sebagai pejabat sementara Rais Am. Doakan mudah-mudahan ini adalah terakhir saya menjabat jabatan yang tidak pantas untuk saya. Tapi senyampang itu saya masih mempunyai jabatan pejabat sementara Rais Am. Dengarkanlah saya sebagai pimpinan tertinggi Anda. Kalau tidak, lupakan omongan saya. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua, agar Anda memperlihatkan akhlak Jam'iyah Nahdlatul Ulama,
akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya memanggil kiai-kiai sepuh, Rois Suriah wilayah, kami panggil. Saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Rata-rata mereka prihatin semua. Rata-rata prihatin semua. Prihatin yang sangat mendalam. Tanah ini terbujur. Rois Akbar kita Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terbujur. Rois Am kita Kiai Abdul Wahab Hasbullah Mbah Isi Samsuni. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya mohon dengan kerendahan hati Anda melepaskan semuanya dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan amanat dari pendahulu kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang diharapkan bukan hanya menjadi teladan di Indonesia tetapi di dunia. Jadi setelah mempelajari situasi, maka para kiai-kiai yang berkumpul sampai tadi siang, di samping menyampaikan keprihatinan, menyampaikan beberapa poin yang perlu untuk dijadikan pedoman pembahasan selanjutnya. Yang pertama, cuma sedikit yang kita sepakati sebagai solusi supaya kita tidak menjadi seperti sidang di Senayan. Pertama, apabila ada pasal yang belum disepakati dalam tata tertib muktamar tentang pemilihan Rais Am dan tidak bisa diputuskan melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Rais Suriah. Oleh para Rais Suriah. Karena ini khusus Rais Am. Tentang ketua umum segala macam sama dengan di ADRT. Ini juga di ADRT. Di ADRT disebutkan di dalam pasal 41 ayat 1, kalau bisa dilaksanakan musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa, lalu dilakukan pemungutan suara. Kalau nanti antara Anda sekalian yang berpihak A dan B tidak bisa disatukan lagi, mungkin karena sudah masing-masing a priori, maka saya dengan para kiai membuat solusi. Kalau bisa musyawarah sampai sepakat, kalau tidak maka dilakukan pemungutan suara, dan itu bunyi ADRT kita. Tapi karena ini urusannya adalah urusan memilih Rais A, jadi cara berpikir para kiai dan saya adalah kiai-kiai akan memilih pemimpin kiai, kiai-kiai akan memilih imam kiai. Karena itu solusi yang ditawarkan tadi adalah kalau memang tidak bisa dilakukan mufakat, musyawarah mufakat, maka akan diadakan pemungutan suara oleh Rais. Dan tata tertib yang sudah disepakati perlu segera ditetapkan. Ini yang bisa saya lakukan sebagai penanggung jawab muktamar ini. Kalau ini Anda tidak sepakati juga, karena Anda memandang saya hanya Mustafa Bisri, saya akan terima dengan baik, dengan kerendahan hati. Tapi tolong, saya mendapat amanat dari Allah karena saya mendapat kecelakaan menjadi wakilnya Kiai Sahal, sehingga ketika Sahal diambil oleh Allah, saya harus menjabatnya sebagai Rais Am sementara. Doakan mudah-mudahan saya hanya sekian saja untuk menjadi Rais Am. Tapi yang saya sampaikan betul-betul saya mengharap
Anda perhatikan sebagai saya pejabat Rois Am? Kalau tidak, maka apa gunanya saya sampean kasih pejabat Rois Am segala macam? Lepaskan saja saya supaya saya jadi makhluk biasa, warga Nahdlatul Ulama biasa. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sejak semalam belum tidur. Bukan apa-apa, karena memikirkan Anda sekalian. Tolong maafkan saya. Dan sekali lagi, ini perlu sekali yang saya sampaikan. Sebagai penanggung jawab muktamar, saya mohon maaf kepada semua muktamirin, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Saya dengan kerendahan hati mohon maaf, mohon keikhlasan Anda sekalian. Maafkanlah mereka, maafkanlah saya sebagai kesalahan itu kesalahan saya. Kesalahan saya sebagai penanggung jawab. Maka saya yang meminta maaf kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda merelakan hati untuk memaafkan saya. Anda bersudi memaafkan saya. Maafkanlah, lupakanlah itu, ingatlah bahwa Nahdlatul Ulama lebih besar dari persoalan-persoalan tetek bengek itu. Nahdlatul Ulama lebih besar dari segala-galanya. Karena Nahdlatul Ulama bukan hanya diharapkan oleh Indonesia, oleh Nusantara, tetapi diharapkan oleh dunia saat ini. Itu apabila Anda percaya dengan saya. Demikian, Allahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wa khairu Nahdlatul Ulama wan nahdiyin wa khairu Indonesia wan nahdin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Gusti Allah kek rahmat entek-entekan ngene dadi perpecahan, dadi kebencian. Iku kan saking gak terolahnya sing jenenge menungso. Saya kasih contoh Mas Ipung. Saya sama Kiai Kanjeng diminta untuk mendamaikan 5.500 orang petambak yang berkelahi. Bentrok A lawan B, podo NU nih padahal. Jadi ada petambak satu kelompok melawan petambak lain sampai mereka diusir dari kampungnya masing-masing. Sebanyak 1.500 orang keluarga itu diusir. 1.500 rek. Engko ono sing mati, ono sing mlebu penjara, ono sing luka, ono sing kapok, ono macam-macam. Situasinya nggak karu-karuan. Pabrike tambak udang iku leren, terbengkalai, gak karu-karuan. Mereka eksportir udang terbesar sedunia. Baru kemudian Thailand, kemudian tidak berproduksi selama 2,5 tahun. Aku kepeksa rono, tak kelompokno kabeh. 3 kali pertemuan, alhamdulillah beres. Saiki menjadi produsen udang terbesar lagi. Wis beres kabeh. Dan aku gak njaluk apa-apa rek. Gak kok terus aku konsultan 1 jam 400 juta, gak ngono aku. Aku gak ada urusan iku. Iku Gusti Allah terserah-serah nek soal kayak rezeki. Tapi kepada urusan kemanusiaan nek aku sedekah ya sedekah. Ya monggo. Nek sampean kate sedekah nang aku ya alhamdulillah, aku ya sedekah nang sampean. Mosok ngene iki aku bayar kopi iki. Kopi iki kan aku disuguhi. Karena aku gak rene, gak dengan persyarat aku gelem nang lakar dawa angger kok suguhi kopi lah gak ngono sih. Mergo aku percaya nek sampean tuan rumah mesti aku disuguhi kopi mangan barang iki mang langsung. Apa iku mang gule karo mesti itu kan akhlak bukan soal transaksi. Nah wong-wong saiki iki wis gak ro bedane menungso mesine rohanine iki wis gak ro bedane antara dunya akhirat. Dunya diarani akhirat, akhirat diarani dunya. Swarga dipikir neraka, neraka dianggap swarga. Wis gak ro bedane apik karo elek. Menungso kaya ngono iku kok kei rahmat kaya apa ae dadi azab. Mulane aku iki abot atiku, mulane aku gelem keliling ndi mergo menungso ngono sing kudu tak dandani. Nah arek-arek jamaah maknya dadi menungso sing lahir kembali untuk membangun kembali Republik Indonesia yang lebih baik dari sekarang. Ngono rek ya. Iki menungsone lah masih duduk urusan limbah ya tetep bentrok Mas. Wong anjene menungsone sing gak bener kok. Iku koyo bojo pore. Diambung jari apen-apen, gak diambung kok gak diambung. Nek minggat gak disusul, kon niku sampeyan niku tega aku minggat lho. Lah kon sing minggat kon dhewe.
Lah ngono sih ya. Jadi kita tuh cengeng, kita tuh tidak tertata hatinya, atine rewel gak karu-karuan ya. Jadi diapakno ya tetep bentrok nek ngene carane. Malane sekarang jalannya tinggal beberapa dari Allah. Dikasih hidayah. Tadi istidraj, Allah istidraj itu dibombong, dilulu, kono sak karep-karepmu kono. Sampai suatu hari kena azab. Ya saiki milih wong masyarakat kene. Kon kate njaluk hidayah Allah, tak kate dilulu karo Gusti Allah sak karep-karepmu, takon kok sampai akhirnya akan wayatillahu bi amri, akan datang waktu kata Rasulullah. Kita disuruh memaafkan mereka semua, Mas Wijono. Fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, karena nanti Allah akan datang dengan urusannya. Nah urusan Allah iki iso adab. Ya apa sak karepmu kon katene. Angger sampean temenan karo Gusti Allah, karyawan-karyawan temenan karo Gusti Allah, istiqomah, yakin dengan kebenaran yang dilakukan, dan sampean terus wiritan atine, jantung sampean gitu Allah terus ngono ya, terus. Pertama cangkem iki mempengaruhi pikiran, suwe-suwe pikirannya sing Allah, suwe-suwe getihmu iku kon gak elinge getihmu sing Allah ngono rek. Ya, nafasmu iku Allah ngono. Mulane bathoke ela-elo gitu loh, siramo menyang Solo dan seterusnya. Nah ini saya cuma nambahi bahwa ancane ayo dibangun menungso, termasuk sampean keder diintimidasi mergo sampean gorong mateng sebagai menungso. Lah nek sampean yakin bener lah apa bapak-bapak kata apa kon? Wong aku jumlahku 95% juga kok, masa aku iso diintimidasi oleh yang hanya 3% di sini, kan begitu. Ancane kon dhewe gorong kuat. Kon dadi wong Islam dikafirno menesel, ngersula. Lah kon kafir ta duduk. Lah nek duduk lah apa kon karek menyesal? Ya bapak dikafir-kafirno wong. Anggitmu dhewe Gusti Allah ta ya apa? Nek Gusti Allah sing ngafirno kon, kait kon terbok ngono ya. Lah sing ngafirno padha-padha menungsane kok. Ana pemain bal-balan kok nyemprit-nyemprit. Sing nyemprit lak wasit sih. Ki apa arek-arek iki? Ki padha-padha di lapangan main bal-balan kok prat-prit kita mboten. Ki wong Indonesia iki ancene lucu temen. Padha bal-balane nyemprit. Padha murite lho ngekeki rapot satu sama lho, sing ngekeki rapot lak gurune sih rek. Ngono kok kon keder, aja keder kan, terusno. Wa idza faraghta fansab. Kamu urut al-insirah itu dari alam nasra sampai wa idza faraghta fansab. Cuman endingnya kon ojo adik berharap karo Cak Nun, ojo berharap karo sapa-sapa, ojo berharap karo sapa ae, Pak Tulus, Mas Mujiono, ojo berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atine ngono iku. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bukan berarti dia tidak penting. Dia penting di dalam urusan teknis dan manajemen dan kebersamaan, tapi ati njaluke berharape tetep nang Allah. Kon nuroni bojomu berharap karo sapa nek meteng tak gak meteng. Mosok berharap karo bojomu dhewe tak kon tak anu meteng ya lega. Sing iso nentokno meteng gak meteng Allah. Jadi wa ila rabbika farghab. Nek perlu diucapkan tiap hari wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Kenapa pengiritan penting? Karena kita itu butuh repetisi urip iku. Karena hidup itu bernafas. Bernafas iki gak ada variasi rek. Gak ono kok bernafas cuma mek ngono tok, sok panjang hidup ya mek ngono tok, iramane ya sakune iku. Gak ono ada inovasi nafas ya gak ono. Gak ono. Ya nafas iki ya ngono iku repetitif ya, des ngono iku, dan kita butuh repetisi, dan yang sejati itu yang repetisi sebenarnya. Wong modern iki akan reken. Wah ini monoton. Lah monoton ya apa? Lah nafasmu lak monoton, jantungmu lak monoton. Monoton kok elek. Mulane kon dikon sembahyang ping 5 cake monoton. Cake ya ngono iku pokoke nek maghrib salat maghrib, nek isya salat isya. Iramane ngono iku melok lah wis karo sing duwe, karo sing ngongkon. Melok wae. Engko lak ketemu kon nikmate, ketemu bendere, ketemu apa namanya hikmah dan seterusnya. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Cak Nun. Saya bukan karyawan PT Pria, tapi saya pengelola air bersih di sekitar lokasi perusahaan ini, Pak. Saya bertanggung jawab atas penggunaan air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat tetangga perusahaan ini. Maksudnya Desa Sidorejo, Dusun Greol, Pak.
Nah, selama ini ada keresahan dari masyarakat tentang kualitas air yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Saya selaku pengelola tidak jenuh-jenuh untuk menjelaskan bahwa sampai saat ini air masih layak untuk digunakan, dengan dibuktikan dengan hasil lab yang saya laksanakan 3 bulan sekali, Pak. Dan saya juga tidak jenuh-jenuhnya untuk berusaha selalu dekat dengan perusahaan untuk saling berkomunikasi. Bagaimana sih sebenarnya limbah ini efeknya ke depan. Masalahnya gini, masyarakat itu ya tadi seperti Cak Nun omongkan, ada yang dikompor-kompori, ada yang ya yang namanya masyarakat yang nggak tahu, ya saya terima aja. Masalahnya untuk saat ini memang air itu masih layak untuk dipakai, tapi saya nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan bagaimana air itu masih layak atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan masyarakat yang selaku saya pengelola air itu. Saya belum bisa berani menjawab karena saya juga nggak tahu efektivitasnya limbah ini bagaimana untuk kedepannya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya mohonkan supaya diperjelas baik itu selaku perusahaan ini bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, matur nuwun, alhamdulillah. Berikutnya nanti kita respon bersama-sama, monggo Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wekdalipun kesempatan. Sunggalu Cak Nun. Jadi kebetulan saya karyawan di sini. Saya tidak begitu menyikapi tentang spesifikasi permasalahan yang ada di PT Pria, karena permasalahan ini memang menuju ke kebenaran. Jadi bukan kita mencari siapa yang salah, siapa yang harus dibenarkan, ya. Tapi dengan adanya masalah itu kita akan tahu, kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Dasar-dasar kebenaran itu kita ambil dari mana, gitu. Jadi tadi juga dijelaskan oleh Mas Ipung juga, ya, luar biasa sekali Mas Ipung masukannya. Jadi saya ibaratkan untuk mencari kebenaran ini mungkin saya ibaratkan dari makanan, ya Janun, ya. Jadi sebelum jadi makanan itu kan komponennya banyak sehingga bisa dimakan. Nah setelah dimakan ini dicerna. Nah satu pencernaan itu akhirnya menjadi suatu masalah sehingga tidak bisa dibuang, ya. Karena tidak bisa dibuang, akhirnya bundelinying seti kayak gini. Apalagi dikompor-kompori, karpe diobati cekne waras tambah tadi penyakit kayak gitu, dengan adanya provokator-provokator. Nah masyarakat dan karyawan itu sebenarnya jadi imbas sebenarnya. Seperti saya sebagai karyawan, mungkin masyarakat juga. Ini adalah satu efek samping dari obat yang salah tadi di dalam pencernaan, mungkin seperti itu. Nah saya mohon pencerahannya Pak Cak Nun, ya, untuk malam hari ini. Jadi untuk dasar kebenaran itu nanti bisa diambil, diurai, sehingga kita menemukan kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang semestinya atau kebenaran sejati, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bukan orang yang menguasai masalah dan juga bukan orang yang mewakili kebenaran sejati. Saya ngerespon sebagai sahabat dan dengan empati dan kasih sayang kepada semuanya. Jadi kalau kebenaran itu kan bertingkat-tingkat. Nah, kebenaran air ya sudah ada labnya. Ini limbah atau bukan, bahaya atau tidak kan sudah ada detektornya. Jadi situ letak kebenaran sejatinya. Lah nek iku wis iya, nek wis oke, terus gak diakoni. Nah, persoalan tidak pada air dan limbah lagi. Persoalannya menungsone anjane penyakitan dan punya kepentingan yang lain, kan begitu. Gitu loh.
Bener tak gak? Jadi kan sekali lagi persoalannya pada manusianya. Nah saiki nek awakmu ngadepi menungso koyok ngono iku, nek nganggo jalan dialog gak iso, rembug gak iso, ya harus pakai jalan yang lebih kuasa dari itu, yaitu jalan langit. Penyelesaian bumi tidak bisa, ya penyelesaian langit. Nek penyelesaian bumi sebenarnya karena kita sudah punya negara, itu sudah beres kudu ning ngono-ngono iku. Ono negara, ono pemerintah, ono bupati, ono DPR. Ya iku DPR sing kudu nomor 1. Sebenarnya sing kudu nomor 1 ngewangi ku DPR. Lah sapa meneh lah wakile lah. Kene iki biyen gelut untuk milih sampean nggih ta mboten. Begitu kene duwe masalah sampean gak ngewangi, mek bonus tok ae. Nggih ta mboten. Lebih sempurna lagi, ini kelemahan negara kita setelah amandemen. Kita tidak punya lagi MPR seperti dulu, karena wong tua. Ya, kalau DPR itu kan majelis perwakilan, Dewan Perwakilan. Tapi kalau MPR majelis permusyawaratan rakyat, itu lebih lengkap. Ada wong tua, ono ulama, ono sesepuh, ono segala macam, ono pakar, ono sopo. Ya, saiki DPR gorong karuan pakar. Ada orang yang lebih pakar di luar DPR, maka diperlukan MPR. Jadi di tingkat kabupaten, kecamatan, desa mestinya kudu ono formasi yang ada MPR-nya, ono kasepuane. Kudune secara bumi ki wis ono kesiapane kabeh, tapi gak mlaku lak ngono Mas. Akhirnya sampai aku Rene iku kan janjane kan gak relevan. Aku ngeru apa tentang pria. Nek tentang wanita rada ero aku. Ini ya Mas ya. Jadi kebenaran yang sejati ya sederhana. Awakmu gelem mangan sego nek kon iso yakin dengan ilmu bahwa iki sego. Lah ngono sih. Itu kebenaran sejati. Nek kon gak yakin iki sego mosok kok untal. Lah gak. Kebenaran sejati ojo dukur-dukur ya gak bahwa iki lombok dudu ana barang lincip dicek. Nek lombok iya kok kledos, oh iya bener lombok wong pedes lah ngono. Itu kebenaran sejati. Maksud gak kok tasawuf, makrifat dukur-dukur genderuwo, gak. Maksud saya kebenaran sejati itu ya kebenaran material ada, kebenaran hakiki ada, kebenaran ilmiah ada, kebenaran makrifat ada. Tapi yang dilimbas ini kan urusannya kebenaran material. Iki merusak lingkungan hidup atau tidak kan ada standarnya dan ada lembaganya dan ada pemegang otoritasnya. Kalau pemegang otoritasnya bilang tidak, ya tidak. Lah kalau ini tidak dianut, ojo meneh kok banyu sehat gak siap, berarti Gusti Allah ya gak diterima. Gusti Allah sing dikongkon singkat dhek sing nrimo Gusti Allah, bukan dhek sing diterima Gusti Allah. Nah wong koyo ngene iki angel. Satu-satunya jalan adalah njaluk tolong malaikat. Ya apa meneh? Makanya aktivasikan malaikatmu itu. Angkon aku bendina dikupeng malaikat gak tahu kok sopo. Dia apa? Dicueki malaikat itu sering sambat arek-arek cuek kabeh ya. Mboten tahu di assalamualaikum kula. Kadang liwat kuburan ya assalamualaikum kula niku urip. Ki sadurunge menungso sampai manungso mati kula sik urip gak tahu di assalamualaikum. Nek karo mayat assalamualaikum arek-arek. Kali kula mboten. Saya ini serius mengenai aktivasi malaikat. Malaikat itu diperbantungkan kepada Anda. Itu ada yang baku, ada yang ekstra. Di pundak Anda 2, di kaki 2 Anda, di punggung Anda, di ubun-ubun Anda ada malaikat semua. Anda assalamualaikum supaya dia aktif online. Jadi nek kon lapo-lapo sing belani dhek dhisik. Omamu kan dicolong malaikat sing metu, pura-pura dadi genderuwo gedhe, wonge malinge gak iso. Gak iso mlebu. Macam-macam cara mereka melindungi Anda. Nah aktivasinya tidak hanya assalamualaikum, kalau bisa menyapanya dengan ayat-ayat Allah. Misalnya nek kon dilempari kejahatan, wes kon selalu di dalam hari-harimu disempatno wa ma romaita id romaita walakin lallahu harama. Aku dibandem apa ae, masya taek, masya geni, masya jahat wae apa, engko karo malaikat ditunggangi, dirubah dadi roti, dadi gentelut, jadi sate kupang, jadi rezeki begitu sampai. Kon jahat kok gini jahat, tapi percepatan speednya jahatmu nang aku 1000 kali lipat lebih cepat malaikat mengambil alih kejahatan itu dirubah menjadi rezeki bagi saya. Dan itu perintah Allah. Wa ma romaita id romaita walakin Allah harama. Jadi nek kon bandem aku elek, janjane sing bandem Gusti Allah. Kalau kamu walakin Allah harama, artinya sesungguhnya tetapi Allah lah yang melemparkan.
Nah, kalau Allah yang melemparkan, karena engkau, karena Anda semua itu concern sama Allah, berbekti kepada Allah, cinta sama Allah, Allah tidak akan membiarkan kejahatan itu menyentuh diri Anda, akan dirubah menjadi berkah, rezeki, kegembiraan, kelapangan dada, terserah Allah, akeh pokoknya rezeki ini Gusti Allah. Gusti Allah gak dulinan gawe wit-witan, gawe banyu, gawe menungso gak dulinan. Nek sampai ana wong mempermainkan orang yang bersungguh-sungguh mengolah limbah, bersungguh-sungguh mengolah kebenaran, bersungguh-sungguh menciptakan kesehatan, tapi diuruk-uruk gak karu-karuan, sing muring-muring Gusti Allah. Tergantung awakmu membuat Allah merasa loro tak gak. Nek kon dilarani, nek iso Gusti Allah yang merasa dilarani, Gusti Allah yang bertindak. Tolong ingat, Nabi Nuh itu dikasih rezeki yang namanya banjir gede. Itu rezeki tak bagi Nabi Nuh, ngomong kafir saono kae. Tapi jangan lupa, itu bukan karena orang pada kafir. Pertimbangan Allah. Gus anggitmu nek wong kafir sak dunya Gusti Allah pada entah. Tak gak. Gak apa-apa kafir sak karepmu kono aku maha kuasa. Kau gawe menungso meneh gampang, tak gawe kiamat saiki der matek kabeh meneh aku gawe nyar gampang lah ngono. Gusti Allah gak masalah karena ana wong kafir, ana fasik, ana wong mbanggel gak karu-karuan. Tetapi kasusnya adalah kenapa Allah memberi banjir Nuh yang luar biasa sehingga kemudian terciptalah umat manusia abad sekarang itu berdasarkan pembagian utusannya Nabi Nuh ke sana sing kini dadi Cina, kini dadi Jawa, kini dadi sapa-sapa gitu. Itu karena Allah tidak bisa menerima kekasihnya disakiti. Jadi Nuh itu kekasihnya Allah. Ojo dilarani atine. Kayak sampean karo bojo sampean. Sampean dilokno wong muring-muring itu 30 watt, tapi nek bojo sampean dilokno wong 150 watt sampean. Celurit langsung metu. Tonyo temen kon kadek ngenyek-ngenyek bojoku nggih mboten. Nah, maka teman-teman sekalian jadilah kekasih Allah. Jadilah kekasih Allah. Nyun sewu aku ngalami seumur hidup ngono iku. Aku gak tau bales. Lah apa aku bales wis ana sing bales kok. Wis sampean meneng cak ngono deh. Ini tak tandangane ngono. Kadang tak menggak gak usah sakno ngono aku sing menggak. Gitu ojo. Wong aku yo gak kepingin ana wong menderita. Saya sedih kalau ada orang menderita. Azizun alaihi ma'anitum. Ya, Rasulullah sifatnya seperti itu. Harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gitu loh. Saya juga tidak bahagia melihat orang menderita. Itu jenenge setan lah. Aku duduk setan elek-elek ore. Gitu loh. Jadi Mas, menurut saya kebenaran sejatinya sederhana untuk urusan limbah iki. Wong wis ana lepe, wis ana lembagane. Apa sih Mas lembaga apa jenenge Mas yang untuk air bersih? Lah iya kan sudah ada legitimasinya. Lah nek wong ejek ngeyel, itu berarti urusannya malaikat karo Gusti Allah. Ya apa carane awakmu dicintai Allah sehingga Allah sing gak terima. Nah, wiritane apa? Nanti khusus. Gampang, ngono ya. Nah, untuk sampean ya gak ono masih wong iso menjamin meneh bersih tak gak. Sing penting sing sampean kerjakno sampai hari ini bersih. Nek soal meneh Mas, meneh ku kiamat tak durung kene gak ero adane. Jadi nggak usah, Anda tidak berdosa untuk yang masih akan datang, ya gak ero lah mulanya nanti akan ada pengganti Anda yang juga menjamin, rek aku gak ero meneh apa, tapi sepanjang di tanganku iki bersih rek, bismillah. Itu tak tanggung jawab sampean. Anda tidak tanggung jawab ada masa depan, lah apa angel-angel tanggung jawab masa depan. Masa ana uang ditagih putumu kok maling, lho mboten ro kula mau mati ya putu kula lahir niku. Ngono lho Dik Mas. Jadi ya Mas ya. Jadi insyaallah karyawan-karyawan tak jaluk gede atine, yakino karo sing kok lakoni, wong ana ukurane kok ana apa jenenge iku, standarisasine kok gitu loh. Kenapa? Geder. Dan ini di seluruh Indonesia jane yo ngene iki, Mas. Cuman ana sing nasibe ketara, ana sing gak ketara, kaya aku gak ketara, kaya aku iki wong penting. Jane aku iki gak penting. Jajal aku mlebu NU diterima tak gak? Aku tak melok pengurus NU jajal. Ya apa kira-kira omongane PBNU? Mesti kobong kabeh. Geger ojo Muhammadiyah yang ngono. Aku dadi menteri. Mosok kerasan presiden musuh aku. Bendino dieyeli terus. Bendino dielingno, bendino diwedeni sak itu gak kira. Nek aku dadi presiden, ana sing gelem dadi menteri ku gak ana. Wah jor susah nek mesti cak nun gak oleh gak disiplin. Wong Adin iki lho sing tukang moto Kiai Kanjeng iki ketangkep polisi. Wes biasa to nyogok untuk
STNK ini tahu untuk SIME nyogok begitu Adin wis ngekeki 50.000 terus sambil nyiapno motor ngomong kajeng ngeten pundi sampean Mas. Terus Adin jawab kajeng ngeten ngene Cak Nun. Loh, Cak Nun nggih Cak Nun. Ten pundi ten kadi pira mriku. Nek ngoten duwe dibalekno. Nek ngoten kula tilang mawon. Mungkin kula diuring-uring kali Cak Nun. Lha iki wis enak-enak nyogok kadek kondo ngomongno jenengku polisine mulai disiplin karo aku. Mulai disiplin gak wani nek karo aku gak wani nyogok-nyogok, kudu tilang ya tilang. Ngono logikane polisi. Dadi Adin gowetun lapo aku manggon. Akhirnya tilang sidang di Polres kan gitu kan. Itu nah ono sing gelem dadi menteriku, gak gelem. Wong aku manajer yang sangat ketat. Anda pikir saya budayawan, Anda pikir saya seniman, Anda pikir saya kiai. Enggak, saya itu manajer. Manajemen keahlian saya. Ya apa ono grup 24 tahun gak tahu pisah, gak tahu bentrok, gak tahu leren pentas. 24 tahun arek-arek sampai tuwek, sampai berkaya Allah iku abot. Kate nyoleng iku suwe-suwe ndredeg Mas wis tuwek. Akhirnya saiki nyecel urunan tuku kompresor. Dadi meneh-meneh iku nek nyolong iku sitokne ngene set terus sulunge deleng ngarepe ngene-ngene cek muni. Iku wonge iku. Engko sing ketuane wis bogang kene wis ngomong L ngono ga. Saiki coba ditanami untu terus dek pamer angger ketemu R berarti untune wis ditambal gitu. 24 tahun Mas Kiai Kanjeng. Pak Joko Kamto ini sama saya sudah sejak tahun 76 terus sama saya. Dia orang yang sangat miskin bapaknya. Dia kepala keamanan THR. Lah wis kon wis wani-wani kon. Ya dia sekolah hanya SMP. Dia jalan kemana-mana. Aku gurung tahu Joko Kamto sepatuan. Dia mek sandalan ban truk iki lho. Sejak dulu sampai saiki. Gitu ya. Gak duwe penggawean kecuali di Kiai Kanjeng yo duwe anak ya wis gede, iso urip. Dan tidak pernah diakui dia aktor teater terbaik se-Indonesia. Gak ono melebihi Joko Kamto. Tapi gak tahu diakoni koran, gak tahu diakoni seniman dia gak ono daftari di buku kesenian. Kene gak paten aku dewan juriku Allah Subhanahu wa taala. SME telepon 24 jam full gratis ini kan. Enggak tapi njupuk teko kene lah ngono apa ojo kapusan kalau iklan-iklan iku wae iklan iku menjebak kita jenenge iku pengen payu ya ngono ya Rek ya tapi awakmu kudu cerdas kudu seimbang dan kudu ana jarak karo apa-apa iku ojo langsung kaya nek main gaple kok delok sik Rek ojo langsung set-set ngene iku gak kurang dewasa sing apik ku ya didelok sing gak didik. Itu jenenge nek kene apa? Ngedit. Nek Jogja ngutut. Diutut sembarang ku diutut. Malam pertama ojo langsung but ngobah. Nggar titik ya ta. Dibuka kene titik nes. Nggar situk benike nggar situk. Ngono ojo langsung wah, sekono iku. Ya Rek ya. Muga-muga uripmu tambah seger ya Rek ya. Tambah seger, ojo gampang putus asa, ojo terikat oleh satu pojokan dan satu kotak. Anda harus membuka cakrawala, gitu ya. Oke, kita dengarkan untuk puncak acara ini Mas Islam untuk menghibur Anda untuk jangan bersedih. Ini lagu mirip lagunya Hakim yang jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, itu lagunya Hakim itu ditiru oleh seorang kiai 2 abad yang lalu. Terus kok nek wale. Lah ya aku tuh ngomong ngono sih Rek. Aku tuh ngomong ngono sih. Jadi kiai itu mengerti masa depan. Meneh-meneh teko Bandung ku ana lagu jagalah hati ngono futurologi ndelok masa depan gitu. Terus ditiru karo dhek. Terus dhek gawe ladah zanu ya habibi. Ya itu jadi niru dari masa depan. Ngono Rek. Iku jenenge uslub. Oke bismillah.
Mas Islamianto monggo. Mas Islamianto ini kita ucapkan selamat, baru tadi pagi dia pulang dari umroh. Jadi kemarin di Malang dia tidak terlibat, di Jogja belum terlibat, sekarang dia terlibat. Mas Islamianto kita doakan berkah mabrur umrohnya dan oleh Allah diberi istri lagi. bersedih, duhai kekasih, dan ku pahami hatimu yang perih. Hadapilah dengan jernih, berhentilah merintih-rintih, pandangilah luasnya bumi serta cerahnya matahari. Tuhan selalu merahmati, burung pun turut menari-nari. Cantikmu ku rasakan tulus hatimu. Awan yang gelap akan berlalu, langit hidupmu cerah membiru. Ku kagumi paras cantikmu, ku rasakan tulus hatimu. Awan yang gelap akan berlalu, langit hidupmu cerah membiru. Ini seperti janji kita dan niat kita jangan sampai 2 hari. Kalau lewat jam 00 berarti kudu langganan flash di baleni ya. Jadi ini pas waktunya 10 menit lagi, jadi kita mohon dengan sangat Pak Tulus untuk memuncaki acara ini dengan mengimpresi dan melahirkan beberapa saran, ketetapan, keteguhan dan seterusnya untuk semua yang terlibat di pria ini. Kita mohon dengan sangat Pak Tulus untuk mengakhiri acara ini, kemudian kita akhiri dengan sholawat. Seluruh yang kita alami pada malam hari ini merupakan istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah itu bentuknya macam-macam. Meneng tok tapi hatine nang Gusti ya istighosah. Batin tok karo goreng tempe itu ya istighosah. Jadi istighosah itu nama yang umum, sing penting mengharap kepada Allah dan merintih kepada Allah. Dan itu bentuknya bisa macam-macam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun dan masyarakat Lagardawa, Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada sajian atau apa-apa
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho nek wong wis mantep iki ngene iki. Gak kakean ngomong ya. Aku iki kakean ngomong. Jare mergo gak mantep-mantep saiki penggawean gak jelas. Aja meneh kok pabrik. Tuku pot kembang lho gak iso aku. Tapi muga-muga itu semua adalah fadilah. Ada yang Allah kasih fadilah berupa kekayaan, ada orang yang dikasih fadilah berupa kemiskinan, ada yang berupa kerja keras, ada yang berupa ketekunan, ada yang berupa penderitaan. Jadi sampean dikai penderitaan itu mungkin juga fadilah. Misalnya awakmu ngadepi sopo melundasmu pokoknya katanya pecah rasanya. Tapi itulah fadilah dari Allah. Karena yang disebut fadilah ada apa saja, bentuknya bisa bermacam-macam, tapi itulah yang mendekatkanmu kepada Allah, dan itulah yang membuat Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tapi arek-arek jawab, ya nek iso fadilah ku ya sing sugih-sugih ngene ku lho rek. Mosok fadilah kok penderitaan ngono ya. Tapi nanti Anda umur 50 ke atas Anda akan terima itu semua. Wis opo ae tak terima teko Gusti Allah. Rumusnya seperti kalimatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Wis pokoke angger Gusti Allah gak muring-muring kali kula nasib ya napa mawon kula trami, kula tampa. Wis kate sedih, kate seneng, kate sugih, kate melarat, angger Gusti Allah mboten muring-muring ten kula trami, kula tampa kati ikhlas. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Jangan dipikir kalau Anda wiritan itu terus mesti melarat, gak, malah mergo Gusti Allah terharu, arek iki melarat gelem lho. Sengsara gelem lho demi cintane nang aku. Alah takekane sugih ngono malahan. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya arek ya. Tapi ojo terus kon niat aku tak wiritan iki cek dikek sugih gak sidong kok. Jadi gitu loh Mas, dialektika kita sama Allah itu seperti itu ya. Jadi tiap hari Anda harus punya dinamika hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Urip di dunya gampang. Nek kon cedhak karo Gusti Allah, Allah yang akan ikut banyak mengatasi masalah-masalah, termasuk Republik Indonesia yang ruwet dan penyakitnya tidak mungkin disembuhkan ini. Ya, Allah akan menolong kita semua karena Anda semua tekun dengan cinta Anda. Amin ya rabbal alamin. Satu sholawat yang terakhir yang lembut saja ya, karena kita malam ini kita betul-betul berada dalam ruangan yang penuh kehalusan dan kelembutan, karena kita memohonkan kepada Allah sesuatu yang lembut dan halus, di mana manusia di seluruh lakar dawa ini pada suatu hari oleh Allah diberi hidayah dan berangkulan kembali, bersalaman kembali ya. Wong janjane kabeh iku ya ati kecile jane ya kepengin ngono, cuman dipaksa oleh beberapa hal yang sifatnya ilmu katon tadi. Ya Allah, ridhoilah mereka, keluarkanlah mereka dari kegelapan, dari perpecahan. Ya Allah, sayangilah, karena dengan satu kali kata kun, Engkau mampu menciptakan kerukunan, kesatuan, dan kebersamaan, bebrayan semua masyarakat di Lakardowo dan Mojokerto pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Satu nomor terakhir, kemudian kita minta Mas Islamianto mendoakan. Nomor terakhir apa rek, sampean sing njaluk rek? Leto. Gak apa-apa, diakhiri leto. Ya. Gak apa-apa, gak kudu Arab ya toh. Karena cinta bersabarlah kalimatnya yo dikon sabar kon. Nek anjene kon cinta, ya ngono ya jawabannya jelas. Tapi lah abot sabar lah iya sing ngarani enteng sapa? Wong nglairno awakmu biyen yo ngeden gak karu-karuan saiki kon gak gelem sabar. Yo anjene urip iku yo kudu latihan sabar. Dan ini Pak Tulus ini sebenarnya melatih Anda untuk menjadi penduduk surga. Nah aku ngarani ngono karena semua yang Anda lakukan sekarang ini nanti diperlukan di surga. Gitu loh. Nek wong saiki umumnya di Indonesia kan latihan mlebu neraka. Sing di Jakarta itu latihan mlebu neraka pinter di neraka. Nek di kene insyaallah dengan ujian, dengan tantangan, dengan segala macam yang Anda hadapi di sini, Anda sedang dilatih untuk punya derajat sangat tinggi di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas syailin. Yuk Mas Lale, cinta bersabarlah. Ini bukan vokalis aslinya, dia manajernya Kiai Kanjeng, tapi sering dipaksa untuk ikut nyanyi. Saiki bayang no manajernya iso nyanyi, ngono kan? Jangan bung lo enak gak karu-karuan, apa meneh pring.
Lho ngono rek, urip ini gak iso guyon kan aja. Ya ta gak? Ngono rek. Areke ayu kaya ngundane mbahne ngono ya. Tepuk tangan untuk Mas Ali, kemudian kita berdoa di Mas Iswamianto.